Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Naila Navitasya Fitri. Di video kali ini aku akan menyampaikan pemahamanku tentang investasi, keuangan, dan juga moneter. Nah, untuk tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai akhir ya. Materi pertama yaitu pengertian investasi. Investasi adalah tindakan menempatkan dana atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau meningkatkan nilai aset dengan resiko yang terukur. Nah, investasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembelian aset seperti saham, obligasi, atau properti. Beberapa tujuan utama yang dapat dicapai melalui investasi meliputi pertumbuhan modal, pendapatan berkelanjutan, dan juga perlindungan terhadap inflasi. Beberapa tujuan investasi bersifat spesifik dan seringkali menjadi prioritas dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Yang umum adalah dana pensiun dan juga dana anak. Tujuan keuangan yang jelas membantu investor untuk menetapkan prioritas keuangan, menentukan jumlah yang perlu diinvestasikan, dan memilih instrumen investasi yang sesuai. Investasi terdiri dari beberapa jenis, investasi kekayaan real, kekayaan pribadi yang tampak, keuangan, dan juga komoditas. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, resiko, dan juga prosesnya. Menurut jangka waktunya yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Sedangkan menurut resikonya yaitu resiko pasif dan juga responsif. Sedangkan menurut prosesnya yaitu jangka langsung dan juga tidak langsung. Investasi menurut syariah dilarang mengandung unsur maghrib dan juga merugikan seperti mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utamanya adalah sebagai alat tukar. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun secara tangguh. James Van Horn mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas manajemen keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk lembaga yang berhubungan erat dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan, serta instrumen keuangan. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan. Tujuan ini berkaitan erat dengan anggaran. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya anggaran perusahaan, pengelola uang yang baik maupun investasi. Yang kedua, pengawasan. Dengan pengawasan yang dilakukan, maka akan ada penilaian yang akan menjadi bahan untuk perbaikan perusahaan ke depan. Ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Tujuan keempat yaitu mengurangi risiko. Dengan manajemen keuangan yang terorganisir dengan baik, dapat membantu perusahaan memutuskan strategi mana yang akan digunakan. Secara pasti, strategi yang dipilih memiliki risiko kerugian yang paling kecil. Kelima, pengembalian dana pemegang saham. Setelah memperoleh dana, perusahaan wajib mengembalikan modal yang diperoleh berdasarkan kesepakatan yang dicapai. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan yang terstruktur dapat membagi keuntungan secara adil. Kunz mempopulerkan konsep fungsi-fungsi manajemen dengan mengelompokkan tugas-tugas yang dilakukan oleh manajemen ke dalam 5 fungsi manajemen yang mencakup perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengisian staf atau staffing, memimpin atau leading, pengendalian atau controlling. Kegiatan lain yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 5 hal. Yang pertama, peramalan dan perencanaan, yaitu mengkoordinir proses perencanaan yang akan membentuk masa depan perusahaan. Yang kedua, keputusan-keputusan investasi dan pendanaan, membantu menentukan tingkat penjualan perusahaan yang optimal. Koordinasi dan kontrol, yaitu berinteraksi dengan karyawan lain untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi seefisien mungkin. Keempat, berinteraksi dengan pasar keuangan, dan yang terakhir, manajemen risiko. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian moneter. Nah, kebijakan moneter ialah suatu bentuk pengendalian dan pengarahan dalam kegiatan perekonomian makro ke kondisi atau situasi yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Jika kondisi kegiatan perekonomian itu lebih baik, maka meningkatlah output keseimbangan dan stabil harga bisa terkontrol dengan baik.
Jenis kebijakan moneter yang pertama yaitu moneter ekspansif. Ialah bentuk kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tindakan dilakukan pada saat munculnya contractional gap. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif ialah bentuk kebijakan dalam mengurai jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini lawan dari kebijakan moneter ekspansif, dikenal dengan istilah kebijakan uang ketat atau reg money policy. Tujuan kebijakan ekonomi yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh, di mana kesejahteraan ekonomi mengambil berarti terpenuhnya semua kebutuhan pokok manusia dari sudut pandang material dan akhlak. Tujuan yang kedua yaitu keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai mata uang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Instrumen pertama yaitu operasi pasar terbuka, cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua adalah fasilitas diskonto, adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Ketiga, rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Terakhir, himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Target kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis, karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi ultima target dari kebijakan moneter, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Hubungan antara kebijakan moneter dan inflasi. Instrumen kebijakan moneter untuk meningkatkan investasi adalah tingkat suku bunga, nilai tukar uang, cadangan atau proporsi simpanan yang harus dipertahankan bank sebagai cadangan dan pengendali inflasi. Kebijakan moneter dapat bersifat ketat, akomodatif atau longgar, atau juga netral di suatu tempat di antaranya. Demikianlah pemahaman aku tentang materi investasi, keuangan, dan juga moneter. Semoga yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk aku maupun kita semua yang mendengarkannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran aku yang selanjutnya. Bye-bye!